Joker Folie à Deux mengawali film dengan pendekatan baru terhadap penjahat paling terkenal di DC, tetapi segera berubah menjadi irama yang biasa saja. Meskipun diiklankan sebagai musikal jukebox yang indah, sequel Joker tahun 2019 sebenarnya lebih merupakan drama ruang sidang dan tidak terlalu menarik. Film ini paling berhasil jika diarahkan ke cara baru dalam melihat karakter utamanya, seringkali melalui mata Harley Quinn yang diperankan dengan sangat baik oleh Lady Gaga. Tetapi terlalu sering bersikeras untuk kembali ke wilayah yang sudah dikenal, alih-alih merintis jalan baru. Arkham Asylum kini menjadi rumah bagi Joker atau Arthur Fleck yang rutinitas hariannya melibatkan dibangunkan oleh sipir penjara yang kasar yang meminta lelucon darinya saat ia mengosongkan jambannya. Tampaknya Arthur tidak lagi banyak bicara. Ia jelas tidak lagi tersenyum, dan sutradara Todd Phillips dengan bantuan sinematografer Lawrence Sher menangkap proses mekanik pagi ini dalam pengambilan gambar yang panjang dan tak terputus yang menarik penonton ke dalam dunia Joker yang kotor. Arthur seperti kebanyakan orang di sekitarnya tahu bahwa ini lebih merupakan strategi hukum daripada sesuatu yang menyerupai kebenaran. Tetapi, pertanyaan tentang bagaimana kepribadian yang diadopsinya mengubahnya terus muncul. Di satu sisi memisahkan tindakan Joker dari Arthur mungkin membuatnya lebih mudah didengar. Di sisi lain, ketika ia menarik perhatian sesama pasien dan pengagum berat Harlan Lee Quenzel, sepertinya Joker adalah orang yang ia inginkan dan butuhkan. Karena keduanya bertemu selama terapi musik dan lagu-lagu nyata dan khayalan tersebar di sepanjang durasi Folie à Deux. Lagu-lagu Hollywood yang familiar dan hits pop jadul ini dinyanyikan dengan penuh semangat oleh Phoenix dan Gaga. Dan beberapa bahkan dipadukan dengan musik Hildur Guðnadóttir yang menggelegar dan menyeramkan. Duo ini pada awalnya terhubung melalui lagu. Mereka cocok dengan keanehan masing-masing, kegilaan dan delusi bersama dari subjudul yang oleh orang Prancis disebut Folie à Deux. Tetapi banyak dari ini berakhir dikesampingkan selama adegan ruang sidang film yang panjang, yang menjanjikan kekacauan ketika Arthur mulai membela dirinya sendiri. Setelah 1 jam pertama yang sepenuhnya berlatar di dalam dinding Arkham, sequel ini menjadi semacam referendum pada Joker pertama, meskipun tidak dengan cara yang bermakna dan transformatif. Sebaliknya, film ini hanyalah perpanjangan dari plot film pertama dengan cara yang paling lamban dan harfiah. Untuk sebuah film yang hampir seluruhnya terbebas dari materi sumber buku komiknya, Joker Folie à Deux anehnya dibatasi oleh pendahulunya sendiri. Karakter yang kembali muncul untuk menceritakan peristiwa yang telah kita lihat saat Stewart mengajukan pertanyaan utama tentang Joker yang merasa seperti entitas yang berbeda dari Arthur. Di sisi lain, jaksa penuntut adalah Harvey Dent yang sombong, yang menyenangkan untuk ditonton setiap saat, meskipun alur argumennya hanya sedikit menjelaskan tindakan atau keadaan pikiran Arthur. Selain referensi-referensi yang tidak beraturan ini, ekspresionisme Phillips terbatas pada membuat setiap lingkungan dan sumber cahaya menyerupai. Dalam beberapa hal, lampu sorot yang terang di atas panggung membentuk siluet Joker dan Lee, hingga mereka menjadi jelas bentuknya, yaitu ikonografi mereka. Ini adalah ide yang bagus secara teori dan memanfaatkan aspek performa yang diasosiasikan dengan karakter Joker, tetapi jarang berkembang secara visual atau konseptual. Itu hanyalah salah satu dari beberapa hal yang akhirnya membuat karakter tersebut tetap statis, sampai pada titik di mana perubahan emosional yang penting di babak kedua yang mendefinisikan lintasan film. Ini adalah satu film dan kemudian tiba-tiba menjadi film yang lain. Hal terburuk tentang Joker Folie à Deux adalah potensinya yang belum terpenuhi. Film ini dimulai dengan janji pendekatan baru terhadap Joker dan Harley Quinn, menempatkan mereka di dunia di mana kebalikan dari kekejaman adalah romansa musikal. Sayangnya, sequel DC tersebut terhambat oleh kisah ruang sidang yang panjang, yang tidak hanya menjauhkan Lady Gaga yang memukau dari sorotan, tetapi juga memusatkan film sepenuhnya pada pendahulunya sendiri, tanpa melakukan atau mengatakan sesuatu yang baru.